Kalau 10 menit tanpa balasan bisa bikin kamu merasa dibuang, masalahnya bukan chat. Masalahnya, tubuhmu sudah menjadikan orang lain hakim nilai dirimu. Lihat saja. Dia cuma balas, WKWK. Kamu baca itu seperti hasil lab. Nadanya berubah, dingin, berarti aku mulai digeser. Konyol? Mungkin. Tapi tubuhmu percaya. Beban terberatnya sering jatuh ke orang biasa. Dalam 1 menit pertama, ini reveal-nya. Orang yang paling bikin kamu cemas sering terasa paling susah dilepas. Bukan karena dia paling cocok, karena otakmu menunggu hadiah berikutnya. Namun itu baru lapisan paling aman. Besoknya, efeknya pindah ke dompet. Kamu ikut nongkrong padahal capek. Patungan padahal saldo tinggal 20.000. Karena di kepala kamu, ditinggal terasa lebih mahal daripada uang. Musuh pertamanya bukan sepi. Musuhnya budaya nggak enakan. Grup WA mendadak dingin setelah kamu nolak. Satu orang nyeletuk. Wah, sekarang susah diajak. Kamu ikut ketawa. Di situ kamu mulai menghapus diri. Ketik, aku nggak nyaman. Hapus. Ganti, nggak apa-apa kok. Masalahnya bukan kalimatnya. Masalahnya, kamu sedang memilih diterima daripada jujur. Payoff pertama, orang yang tahu kamu takut ditinggal tidak perlu mengikatmu. Cukup hangat sebentar, lalu hilang. Sisanya kamu kejar sendiri. Ini bukan romantis. Ini jadwal umpan. Perhatian stabil sering terasa biasa. Yang datang hilang bikin otakmu kerja lembur. Kapan dia manis lagi, kapan hilang lagi. Makanya yang paling capek kadang terasa paling nagih. Lalu datang musuh kedua, pasar. Kamu dibuat merasa kurang menarik, kurang seru, kurang layak dipilih. Solusinya cepat. Outfit baru, skincare, tempat hits. Bukan belanja, ini upaya agar tidak terganti. Kamu tidak selalu beli barang. Kadang kamu beli kemungkinan. Mungkin kalau aku lebih keren, dia akan tetap pilih aku. Mahal. Lebih pahit lagi, tidak ada struk yang menjamin orang tinggal. Musuh ketiga lebih licin, algoritma. Dia tidak perlu mengenalmu. Cukup lihat kamu berhenti lama di konten, kalau dia sayang pasti balas cepat. Luka kamu jadi sinyal. Setelah itu, kamu bukan lebih paham, kamu jadi detektif. Cek last scene, cek story, cek siapa yang dia like. Tugas numpuk, tapi hidupmu pindah ke layar. Tapi tunggu, kadang itu bukan peduli, itu patroli agar tidak ditinggal. Peduli membuatmu hadir. Panik membuatmu hilang dari kamar, deadline, makan malam, bahkan dirimu sendiri. Pertanyaan pahitnya, kamu rindu orangnya atau rindu rasanya dipilih? Memori sering curang. Ia menyimpan 1 cat manis, lalu menghapus 3 malam kamu menunggu sambil pura-pura normal. Inti masalahnya justru muncul dari bagian yang paling. Di titik ini, hubungan jadi utang emosi. Dia kasih perhatian, kamu bayar dengan selalu ada. Dia lambat balas, kamu runtuh. Kamu jujur tapi takut ditagih. Tapi itu baru lapisan paling aman. Taruhannya bukan cuma tidur. Kamu menawar jadwal, uang, pendapat, bahkan marahmu. Semua ditahan demi 1 kalimat kecil. Untung aku masih dianggap. Tapi ini belum akar masalahnya. Akar masalahnya begini. Kamu mungkin bukan kecanduan orangnya. Kamu kecanduan rasa aman yang muncul sebentar saat seseorang memberi sinyal. Orangnya bisa ganti, polanya tetap ngejar. Cobalah ini, jeda 10 detik. Sebelum balas, tahan jempolmu. Tanya pelan. Aku ingin terhubung atau sedang minta diselamatkan dari sepi? Jawabannya sering bikin malu. Pola ini tidak berhenti di situ. Jeda itu tidak bikin kamu kebal. Tapi ia mencegah pesan dikirim oleh luka. Kadang harga diri selamat bukan karena pidato panjang. Cuma karena tombol kirim batal ditekan. Lalu lakukan audit aman. Siapa yang cepat muncul tapi membuatmu kecil? Siapa yang lambat balas tapi aman saat kamu jujur? Cepat bukan selalu peduli. Kadang cuma umpan rapi. Jangan jadikan 1 orang pusat oksigenmu. Sebar hidupmu. 1 teman yang tidak kamu incar, 1 hobi yang tidak perlu diposting, 1 rutinitas yang tetap jalan, mesti cat sepi. Awalnya yang sehat terasa hambar. Karena drama punya efek suara, deg-degan, begadang, cek layar tiap menit. Aman lebih sunyi. Tapi justru di situ tubuhmu mulai istirahat. Latihan paling tidak enak, menolak tanpa akting. Belum bisa ikut, budgetku lagi ketat. Kalau tanganmu gemetar, itu bukan gagal. Itu tubuhmu berhenti jadi pegawai validasi. Kalau mereka menjauh setelah kamu punya batas, sakitnya nyata. Tapi itu data. Mungkin kamu tidak kehilangan hubungan. Kamu kehilangan akses orang lain ke versi dirimu yang selalu mengalah. Koneksi sehat tidak bikin kamu menghitung nilai diri tiap malam. Ia memberi ruang untuk diam, sibuk, salah, jujur. Kamu boleh butuh orang, tapi kebutuhan itu tidak boleh jadi tali di lehermu. Jadi pilih sisi. Orang yang butuh kepastian itu manja, atau produk dari lingkungan yang menghukum kejujuran. Dan kalau seseorang hanya menghargaimu saat kamu selalu ada, itu cinta atau kontrol.
Pelajarannya, pola seperti ini jarang selesai sendiri.